Itu adalah semangkuk ramen panas. Lao Hui sang pelayan kedai mengatakan bahwa ramen ini gratis apabila makan di bawah 3 menit. Sejauh ini tidak ada yang berhasil. Sang wanita tersebut langsung menyantap ramen yang masih berasap tersebut. Lezat, Lucky menatap ramennya penuh kebahagiaan. Lucky menyantapnya dengan lahap. Sitian menatap dari sebelahnya. Ia sangat terkejut, ramen tersebut masih sangat panas. "Apa kamu bodoh ya?" kata Cat. Lao Hui luar biasa keheranan. Orang-orang di sekitar juga menatapnya dengan heran. Kurang dari 3 menit, kini semangkuk ramen telah habis tak bersisa. Setelah menghabiskan, ia masih sempat berkata, "Ramennya sudah dingin." Sang pemilik kedai terkejut luar biasa. Sebenarnya wanita itu memiliki rahasia tentang kekuatan pada tubuhnya yang ia peroleh karena sebuah kecelakaan. Wanita ini bernama Airen. Ia menjalani rutinitasnya sehari-hari, membuat makan siang untuk keluarganya di pagi hari, pergi bekerja ke supermarket. Ia tidak memahami arti hidupnya. Suatu hari, saat mendekati jam pulang kerja, kepala gudang menghampirinya untuk meminta bantuan. Ia diminta untuk membantu menghitung jumlah stok barang di ruangan pendingin. Tanpa menunggunya setuju untuk membantu, sang kepala gudang sudah kabur menjauh. Akhirnya ia pun mengenakan seragam khusus ke lemari pendingin, melihat buku panduan dan memasuki ruangan pendingin. Saat ia mulai mendata stok barang di dalamnya, tinta pulpennya ternyata habis. Ia menggoyang-goyangkan pulpennya hingga terjatuh. Pulpen tersebut terselip di antara dus-dus barang. Untuk menemukannya kembali, ia harus memindahkan dus satu persatu. Tiba-tiba manajer datang, berteriak untuk mengecek apakah ada orang di ruangan pendingin tersebut. Namun sang wanita tidak mendengarnya. Manajer mengira tidak ada orang di sana. Manajer mematikan lampu dan mengunci ruangan. Ketika si wanita tersadar, ia langsung berusaha membuka pintu. Namun pintunya tidak dapat terbuka lagi. "Apa ada orang di luar? Saya terkunci di dalam." Dengan frustasi ia terus mengetuk pintunya. Namun tidak ada orang di luar sana. Ia berusaha memanggil satpam. Namun si satpam sedang mengobrol dengan manajer. Ia tak mendengar ada telepon masuk. Suhu di ruangan pendingin hanya 20 derajat Celcius. Sang wanita menyelimuti diri dengan karton. Ia menggigil kedinginan. Namun karton-karton itu tidak ada gunanya. Ia kembali ke pintu untuk meminta bantuan. Namun ia sama sekali tidak mendapatkan respon. Hanya ditemani kesunyian. Ia mencoba mengirimkan pesan darurat melalui telepon. Mencoba menelpon satpam sekali lagi, namun tidak berhasil. Ia terlihat berhenti berusaha. Apakah ia bodoh? Atau karena sang sutradara tidak mengizinkannya? Adegan ini memang perlu direnungkan. Seperti sedang menyaksikan kisah gadis tukang korek api. Namun korek apinya diganti dengan korek gas. Sang wanita menatap sinar dari koreknya, menyebutu nama anaknya dengan lirih. Dan ia pun perlahan kehilangan kesadaran. Ia samar-samar mendengar ada orang datang. "Ada orang di dalam?" "Masih hidup." Akhirnya ia tersadar dari pingsannya. Namun kini ia telah berada di rumah sakit. Terlihat suami dan anaknya berada di sisinya. Ia bangun dan bersandar. Namun saat ia menyentuh besi ranjang, ia merasakan dingin yang luar biasa. Setelah itu ia selalu merasa kedinginan, walaupun pada saat musim panas. Sang suami membawakannya secangkir kopi panas. Ia menyeruputnya. Kopi ini dingin sekali, padahal terlihat bahwa asap pada kopi tersebut masih mengepul. Putranya menggenggam tangannya, dan ia juga merasakan tangan putranya sangat dingin. Bahkan suatu hari, ia tidak sengaja menyentuh pinggan besi daging panggang. Tangannya merasa panas. Namun anehnya, ia tidak merasakan sakit. Akhirnya ia berkonsultasi ke dokter. Dokter pun mengatakan, hal ini merupakan respon darurat tubuhnya. Otaknya belum sepenuhnya sembuh dari shock. Sang otak masih merasa bahwa ia masih di dalam ruangan pendingin. Itulah kenapa ia merasakan dingin yang terus-menerus. Saat ini hanya bisa menunggu sampai benar-benar pulih. Namun pada hari-hari berikutnya, traumanya akan dingin tidak bisa dipulihkan. Bahkan semakin buruk. Dingin sekali. Walaupun tangannya telah memerah dan membengkak, ia tetap merasakan dingin. Setelah tangannya melepuh, ia kembali memasukkan tangannya ke air panas. Tidak hanya itu, saat musim panas mencapai suhu 38 derajat Celcius, ia bahkan memakai mantel yang luar biasa tebal, membungkus tubuhnya seperti lemper. Ia menggigil kedinginan di tempat kerjanya. Ia harus bersembunyi di ruang tunggu untuk beristirahat. Temannya menuangkan segelas air panas dengan hati-hati. Ia menyeruputnya dan mengatakan bahwa itu adalah air es. Temannya menjadi sangat keheranan. Ia menggigil dengan hebat, tanpa sengaja membuat air panas dalam gelas itu tumpah. Bahkan mengenai temannya. Ia segera pulang, dan membungkus tubuhnya dengan selimut tebal. Menyalakan semua pemanas ruangan. Ia telah menggunakan 3 alat pemanas ruangan. Namun ia masih merasa sangat kedinginan. Kondisinya semakin buruk, bahkan ia harus memasak dengan sarung tangan yang tebal. Putranya memeluknya, namun karena ia merasa badan anaknya sangat dingin, ia mendorong putranya untuk menjauh.
Suaminya sudah tidak tahan. Suaminya mulai membentak-bentaknya. Ia merasa sangat hancur. Ia pun meneteskan air mata saat memandang foto keluarganya. Air matanya yang menetes berubah menjadi beku. Ia putus asa terhadap keadaan tubuhnya dan merasa hidupnya tidak lagi berguna. Ia berjalan perlahan ke atas atap, bermaksud untuk mengakhiri hidupnya. Namun ia melihat ada kobaran api di gedung seberang. Ia seketika terlupa akan rencana bunuh dirinya. Berlari ke arah gedung tersebut, menatap kepada kobaran api yang semakin besar, dan mendengar ada anak kecil menangis di dalamnya. Lagi pula ia bermaksud untuk mati. Ia berpikir bahwa mati bermanfaat, akan lebih baik. Akhirnya ia mengacuhkan semua rintangan, menerobos masuk ke dalam kobaran api. Ia melihat seorang anak duduk di kasur dengan putus asa. Ia bertanya kepada sang wanita apakah ia tidak kepanasan. Si wanita menjawab, suhu di sana baik-baik saja. Lalu ia membawa anak laki-laki tersebut keluar gedung. Anak itu terselamatkan. Semua orang sangat menghargai jasanya. Akhirnya ia mulai menghargai dirinya sendiri dan termotivasi untuk terus menjalani hidupnya, menjadi anggota pemadam kebakaran. Di mata putranya ia menjadi seorang pahlawan. Ibu sangat keren. Kembali ke adegan nyata dalam film. Hei, ada orang di dalam? Ternyata semua kejadian ini hanyalah imajinasi dari sang wanita tersebut saat ia sekarat. Faktanya, dia sudah mati beku sejak lama. Iya, ini adalah cerita yang menyedihkan. Kehidupan seorang wanita yang tidak berarti. Walaupun semua tidak terjelaskan, namun film ini telah berakhir. Percayalah bahwa semua dari kita mempunyai mimpi dalam hati kita. Mungkin belum dapat diraih karena beberapa alasan. Tapi janganlah berputus asa. Karena, paling tidak, kalian masih punya waktu.